Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita ketemu lagi dengan materi yang kedua, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Tujuan pembelajaran tentang klasifikasi makhluk hidup yaitu agar peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan dapat mengklasifikasikan makhluk hidup. Kalian lihat ada sebuah gambar. Yang pertama anak bermain bola dan sebuah robot. Apa perbedaannya dan persamaannya pada gambar tersebut? Kita lihat sama-sama. Persamaannya adalah anak kecil yang sedang bermain bola dan robot sama-sama dapat bergerak. Sedangkan perbedaannya ialah robot tidak dapat tumbuh dan berkembang, tidak dapat bernapas dan tidak dapat berkembang biak. Sedangkan anak kecil dapat tumbuh dan berkembang, dapat bernapas dan dapat berkembang biak. Itu perbedaan antara benda mati dan makhluk hidup. Selanjutnya kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri yang pertama yaitu adalah bernapas. Di sini ciri dari makhluk hidup yang membedakannya dengan benda mati adalah bernapas. Makhluk hidup membutuhkan udara, terutama oksigen, dalam bernapas yang dibutuhkan oleh tubuhnya untuk berkembang dan bertahan hidup. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan sebaliknya, yaitu menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen, di mana karbon dioksida tersebut juga dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesisnya. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kelestarian hutan dan tumbuhan untuk menjaga keseimbangan biologis, karena semakin berkurang tumbuhan akan berdampak pula dengan berkurangnya oksigen di bumi. Ciri yang kedua dari makhluk hidup adalah membutuhkan makanan dan minuman. Makhluk hidup tidak akan bertahan tanpa makan dan minum. Makanan dan minuman tersebut dibutuhkan sebagai sumber energi dan sumber nutrisi untuk perkembangan dan kehidupan sel dan organ di dalam tubuh makhluk hidup. Ciri yang ketiga yaitu bergerak. Benda mati tidak dapat bergerak sendiri jika tidak digerakkan. Bedanya, makhluk hidup dapat bergerak mandiri. Manusia dan hewan dapat bergerak secara aktif seperti berjalan, melompat, berlari, dan menggerakkan tubuhnya. Sedangkan tumbuhan dapat bergerak pasif dengan menggerakkan sebagian tubuhnya saja. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup dapat mengalami yang namanya pertumbuhan, seperti manusia ada masa bayi, balita, anak-anak, remaja hingga dewasa penuh, kemudian menjadi tua hingga mengalami kematian. Begitu juga dengan hewan mengalami proses dari kecil menuju kedewasaan hingga kematian. Tumbuhan memiliki keunikan di mana sebagian besar tumbuhan tidak mengenal dewasa atau berhentinya pertumbuhan. Mereka akan terus tumbuh dan memiliki usia yang lebih panjang daripada hewan dan manusia. Selain itu, ada juga proses metamorfosis yang merupakan tahapan perkembangan yang umumnya dialami oleh beberapa jenis hewan seperti serangga dan katak. Selanjutnya, berkembang biak atau bereproduksi. Di sini jumlah makhluk hidup terus bertambah karena makhluk hidup dapat bereproduksi atau berkembang biak. Proses berkembang biak adalah proses menghasilkan keturunan atau proses di mana satu organisme atau lebih menghasilkan organisme lainnya. Proses ini tidak dimiliki oleh benda mati, sehingga membedakannya dengan makhluk hidup. Karenanya, sumber daya alam seperti batu bara, minyak bumi, dan logam tidak dapat diperbaharui karena mereka merupakan benda mati yang bisa habis karena tidak dapat berkembang biak. Ciri selanjutnya yaitu peka terhadap perangsang. Umumnya, makhluk hidup peka terhadap rangsangan karena makhluk hidup memiliki indera seperti indera peraba, pengecap, penciuman, dan penglihatan. Contohnya, kita akan langsung bereaksi kesakitan jika menyentuh air panas karena kulit kita peka sebagai indera peraba. Begitu juga makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan juga demikian. Misalnya, tumbuhan putri malu peka terhadap sentuhan. Beberapa tumbuhan juga peka terhadap cahaya.
Ciri selanjutnya yaitu mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup dapat mengeluarkan zat sisa atau ekskresi yang merupakan sisa-sisa makanan dan minuman yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Dikeluarkan oleh tubuh melalui urin, feses, dan keringat. Ciri yang terakhir yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Di sini makhluk hidup mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya, ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air. Tumbuhan di daerah kering memiliki daun sempit dan tebal dibandingkan tumbuhan di daerah lembab yang memiliki daun lebar dan tipis. Selanjutnya kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi apa sih klasifikasi makhluk hidup itu? Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup itu disebut dengan taksonomi. Tujuan dari taksonomi adalah untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup dari tingkatan kelompok besar, kelompok-kelompok kecil hingga tingkat individu. Selanjutnya kita belajar tentang urutan takson pada makhluk hidup, yaitu yang pertama ada kingdom atau dunia, divisi itu dalam tumbuhan, dan phylum itu untuk hewan, klasis atau kelas, ordo itu bangsa, familia suku, genus itu marga, spesies itu jenis. Selanjutnya kita belajar sistem klasifikasi makhluk hidup berdasarkan kingdom atau kelompok besar. Di sini ada 5 kelompok makhluk hidup, yaitu Animalia, Plantae, Fungi, Protista, Monera. Yang pertama yaitu Animalia atau kelompok hewan adalah kelompok makhluk hidup multiseluler atau bersel banyak yang memiliki hampir semua ciri makhluk hidup seperti bernapas, bergerak, makan dan minum, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, dan peka terhadap perangsang. Contoh dari Animalia adalah kucing, sapi, monyet, beruang, cacing, siput, ikan, elang, dan sebagainya. Yang kedua, Plantae atau kelompok tumbuhan. Ciri yang membedakan hewan dan tumbuhan adalah tumbuhan tidak dapat bergerak aktif seperti halnya hewan, namun tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya, berbagai jenis pohon, bunga, rumput, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu fungi atau kelompok jamur. Awalnya fungi dikelompokkan sebagai Plantae, namun ternyata fungi berbeda, yaitu fungi tidak dapat memproduksi makanan sendiri dan berkembang biak menggunakan spora. Yang keempat yaitu Protista atau makhluk hidup bersel satu. Protista adalah makhluk hidup bersel satu yang sudah lebih maju dari kelompok Monera, karena Protista sudah memiliki nukleus sejati dan memiliki inti sel sejati yang disebut eukarita. Intinya, struktur sel Protista lebih kompleks daripada Monera. Selain itu, ukuran Protista umumnya lebih besar dari Monera. Bahkan sebagian besar jenis Protista bisa dilihat hanya dengan menggunakan kaca pembesar. Sedangkan Monera umumnya sangat mikroskopis dan hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Contoh jenis-jenis protozoa dan jenis-jenis alga. Yang terakhir yaitu Monera atau kelompok makhluk hidup bersel satu yang berukuran mikroskopis. Sama seperti Protista, Monera juga merupakan makhluk hidup bersel satu, namun menduduki kasta terendah dalam kingdom makhluk hidup karena sistem selnya sangat sederhana. Monera tidak memiliki nukleus sejati atau inti sel sejati, atau dalam bahasa ilmiahnya disebut prokariota.
Perbedaan lainnya ialah dari sistem reproduksinya, di mana Monera hanya dapat berkembang biak dengan cara aseksual atau dengan membelah diri. Sedangkan protista dapat mengalami keduanya, baik seksual maupun aseksual. Selain itu, ukuran Monera sangat kecil dibandingkan protista. Hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Contoh, bakteri dan ganggang hijau atau biru. Di sini virus tidak dikelompokkan sebagai Monera karena virus adalah makhluk yang unik. Ia adalah parasit sebelum ia menemukan inangnya. Virus hanya berbentuk benda mati seperti kristal. Namun setelah menemukan inangnya, ia berubah menjadi hewan bersel satu yang menggerogoti inangnya dan berkembang biak dengan cara membelah diri dengan sangat cepat. Oleh karena itu, para ahli belum bisa mengelompokkan virus ke dalam kingdom makhluk hidup karena ia berada di antara makhluk hidup. Selanjutnya kita belajar metode penamaan ilmiah. Di sini ada tata cara penamaan ilmiah. Yang pertama, setiap makhluk hidup memiliki nama yang terdiri atas dua kata Latin. Yang kedua, kata pertama menunjukkan genus dan penulisannya diawali huruf besar. Dan kata kedua menunjukkan spesies dan penulisannya diawali huruf kecil. Yang ketiga, penulisan nama makhluk hidup dilakukan dengan huruf miring atau diberi garis bawah. Contoh, padi, nama ilmiahnya Oryza sativa. Selanjutnya kita belajar mikroskop. Di sini mikroskop adalah alat untuk melihat benda-benda renik atau makhluk hidup yang berukuran sangat kecil atau mikroskopis. Untuk bagian-bagian dari mikroskop bisa kalian lihat pada gambar berikut. Salah satu tokoh ilmu pengetahuan alam yang menemukan sistem klasifikasi makhluk hidup adalah Carolus Linnaeus. Beliau lahir tahun 1707 dan wafat tahun 1778. Beliau adalah seorang ahli botani berkebangsaan Swedia. Beliau berhasil membuat sistem klasifikasi tumbuhan dengan memperhatikan susunan bunga, jumlah benang sari dan putik yang berbeda antara tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lain. Selain itu, Linnaeus menciptakan susunan tata nama ilmiah untuk tumbuhan dengan dua kata. Kata depan menunjukkan nama genus dan kata belakang menunjukkan spesies. Sistem klasifikasi dan tata nama yang dibuatnya sampai sekarang tetap dipakai oleh para ilmuwan. Silakan kalian kerjakan tugas di bawah ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu lagi di materi selanjutnya.